karena kita memandang autonomi dan kebebasan sebagai nilai kemanusiaan yang tinggi. Namun demikian, ungkapan terkenal Possoitum ome animal tritis est tetap mengungkapkan pengalaman yang sama. Setelah suatu momen yang menegangkan dan dinanti-nanti dengan penuh harap, kita sering merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar, namun senantiasa luput dari jangkauan kita. Meniru Tuhan masih menjadi ajaran agama yang penting. Beristirahat pada hari Sabat atau mencuci kaki pada hari Kamis Maudi. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna dalam dirinya sendiri kini menjadi signifikan dan sakral karena orang-orang percaya bahwa perbuatan semacam itu pernah dikerjakan oleh Tuhan. Spiritualitas yang serupa telah menjadi ciri dunia Mesopotamia kuno, lembah Tigris Efrat yang berada di wilayah pemerintahan Irak kini telah dihuni sejak 4000 sebelum Masehi oleh kelompok manusia yang dikenal sebagai orang Sumeria. Mereka telah membangun salah satu kebudayaan oikumene terbesar pertama di kota-kota Ur, Erech, dan Kish. Orang Sumeria mencipta aksara cuneiform, membangun menara kuil hebat yang disebut zigurat, dan mengembangkan hukum, sastra, dan mitologi yang mengesankan. Tak lama berselang, kawasan itu diinvasi oleh orang Akkadian Semitik yang kemudian mengadopsi bahasa dan peradaban Sumeria. Lalu masih sekitar 2000 sebelum Masehi, orang Amorid melakukan peradaban Sumeria Akkadian dan menjadikan Babilonia ibu kota mereka. Akhirnya, sekitar 500 tahun kemudian, orang Asyur bermukim di Asyur yang tak jauh dari situ, lalu menguasai Babilonia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tradisi Babilonia ini juga mempengaruhi mitologi. Dan agama Kanaan yang akan menjadi tanah yang dijanjikan bagi orang Israel kuno. Sebagaimana masyarakat di dunia kuno lainnya, orang Babilonia menisbahkan prestasi kebudayaan mereka kepada dewa-dewa yang telah mewahyukan gaya hidup mereka sendiri kepada nenek moyang mitikal masyarakat Babilonia. Dengan demikian, Babilonia dianggap sebagai gambaran surga. Setiap candinya adalah replika kerajaan langit. Keterkaitan dengan alam suci ini dirayakan setiap tahun dalam festival tahun baru yang meriah, yang telah secara kukuh dikembangkan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dirayakan di kota suci Babilonia selama bulan Nisan. Festival itu secara khidmat memahkotai raja dan menahbiskan kekuasaannya untuk tahun berikutnya. Namun, stabilitas politik ini hanya bisa bertahan selama ia berpartisipasi di dalam pemerintahan dewa-dewa yang lebih abadi dan efektif, yang telah mengenyahkan kekacauan primordial ketika dunia pertama kali diciptakan. Dengan demikian, festival 11 hari suci itu mengantarkan para partisipan dari zaman yang profan ke alam para dewa yang sakral dan abadi melalui tindakan ritual. Seekor domba disembelih untuk meninggalkan tahun yang lama. Penghinaan publik terhadap raja dan pemahkotaan raja yang zalim sebagai pengganti membangkitkan kembali kekacauan asal. Pemberontakan menghidupkan kembali pertarungan dewa-dewa melawan kekuatan perusak. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan simbolik memiliki nilai sakramental. Tindakan itu membuat orang Babilonia mampu menenggelamkan diri ke dalam kekuatan suci atau mana yang menjadi tempat bergantung peradaban besar mereka. Kebudayaan dirasakan sebagai sebuah pencapaian yang rentan, yang selalu bisa menjadi korban kekuatan yang mengacaukan dan memecah belah. Pada senja hari keempat festival itu, para pendeta dan penyanyi paduan suara memenuhi bait suci untuk menyandungkan Enuma Elish, puisi epik yang merayakan kemenangan para dewa atas kejahatan. Kisah ini bukanlah peristiwa faktual tentang asal-usul fisik kehidupan di bumi, melainkan suatu upaya simbolik yang hati-hati untuk mengungkap sebuah misteri besar dan membebaskan kekuatan sucinya. Pengisahan harfiah tentang penciptaan adalah mustahil, sebab tidak ada orang yang hadir pada saat peristiwa-peristiwa yang tak terbayangkan itu terjadi. Mitos dan simbol dengan demikian merupakan satu-satunya cara yang sesuai untuk menjelaskannya.
pandangan sekilas atas Enuma Elis memberi kita wawasan tentang spiritualitas yang melahirkan konsep kita tentang Tuhan pencipta berabad-abad kemudian. Meskipun kisah biblikal dan Qurani tentang penciptaan akan mengambil bentuk yang sama sekali berbeda, mitos-mitos aneh ini tidak pernah benar-benar hilang, tetapi akan kembali masuk ke dalam sejarah Tuhan di kemudian hari, dikemas dalam sebuah idiom monoteistik. Kisah dimulai dengan penciptaan dewa-dewa itu sendiri, sebuah tema yang sebagaimana akan kita saksikan nanti menjadi begitu penting dalam mistisme Yahudi dan Muslim. Pada mulanya, seperti dituturkan dalam Enuma Elis, dewa-dewa muncul berpasangan dari sebuah substansi berair yang tidak berbentuk, sebuah substansi yang dengan sendirinya suci. Dalam mitos Babilonia, seperti yang kemudian tercantum dalam Alkitab, tak ada penciptaan yang bermula dari ketiadaan. Itu sebuah gagasan yang asing bagi dunia kuno. Sebelum dewa-dewa maupun manusia ada, bahkan bahan mentah yang suci ini ada secara abadi. Ketika orang Babilonia mencoba membayangkan zat primordial suci ini, mereka berpikir ia pasti mirip dengan tanah berpaya di Mesopotamia yang tak henti-hentinya terancam banjir yang akan menyapu habis karya-karya manusia yang lemah. Oleh karena itu, dalam Enuma Elis, kekacauan atau chaos bukan berupa api panas yang mendidihkan, melainkan sebuah keadaan di mana segala sesuatu menjadi tanpa batas, definisi, dan identitas. Kemudian, 3 dewa muncul dari pusat tanah berpaya. Apsu dan istrinya, Tiamat dan Mumu, rahim kekacauan. Namun, ketiga dewa ini bisa dikatakan merupakan model awal dan inferior yang memerlukan perbaikan. Nama Apsu dan Tiamat dapat diterjemahkan sebagai jurang, kehampaan, atau teluk tak berdasar. Mereka sama-sama memiliki potensi tak berbentuk dari ketiadaan bentuk yang azali dan belum mencapai suatu identitas yang jelas. Selanjutnya, serangkaian dewa-dewa lain muncul dari mereka dalam proses yang disebut sebagai emanasi, yang akan menjadi sangat penting dalam sejarah Tuhan kita sendiri. Dewa-dewa baru dilahirkan dari dewa-dewa yang lain secara berpasangan. Masing-masingnya mendapatkan definisi yang lebih besar dari yang sebelumnya seiring langkah maju evolusi keilahian. Pertama-tama, datang Lahmu dan Lahman. Nama-nama mereka berarti endapan lumpur, air dan tanah masih bercampur menjadi satu. Kemudian muncul Asher dan Kishar, yang secara berurutan diidentifikasi dengan horizon langit dan laut. Setelah itu, Anu dan Ea tiba dan menyempurnakan proses itu. Alam suci mempunyai langit, sungai-sungai, dan bumi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Namun, penciptaan baru saja dimulai. Kekuatan jahat dan pemecah belah hanya bisa dikalahkan melalui perjuangan sengit dan tanpa henti. Dewa-dewa yang lebih muda dan dinamis bangkit melawan tetua mereka, tetapi meskipun Ea mampu mengalahkan Apsu dan Mumu, dia tak berdaya menghadapi Tiamat yang menghasilkan serombongan monster beraneka ragam bentuk untuk berperang atas namanya. Untungnya, Ea punya anak kandung yang luar biasa, Marduk, dewa matahari, spesimen keturunan dewa yang paling sempurna. Dalam sebuah pertemuan majelis agung para dewa, Marduk berjanji memerangi Tiamat dengan syarat bahwa dialah yang nanti menjadi penguasa mereka. Akan tetapi, dia baru berhasil membunuh Tiamat dengan bersusah payah dan setelah melewati pertarungan yang lama dan berbahaya. Dalam mitos ini, kreativitas adalah sebuah pertarungan diraih dengan susah payah setelah menempuh berbagai macam rintangan. Bagaimanapun, pada akhirnya Marduk berhasil mengangkangi mayat Tiamat yang raksasa dan memutuskan untuk menciptakan sebuah dunia baru. Dia membelah tubuh Tiamat menjadi 2 untuk membentuk lengkungan langit dan bumi manusia. Kemudian, dia merancang undang-undang yang akan menjaga agar segala sesuatu tetap berada pada posisinya yang telah ditentukan. Ketertiban mesti dicapai, tetapi kemenangan belum lagi sempurna. Kemenangan itu mesti dimantapkan kembali melalui liturgi khusus tahun demi tahun. Kemudian para dewa berkumpul di Babilonia, pusat bumi baru, dan mendirikan sebuah kuil tempat ritus-ritus langit diselenggarakan. Hasilnya adalah zigurat, besar untuk menghormati Marduk. Kuil bumi simbol ketak terbatasan langit. Tatkala kuil itu telah selesai, Marduk menempati singgasananya di puncak kuil dan dewa-dewa menggemakan suara. Inilah Babilonia, kota kesayangan para dewa, tanah airmu yang tercinta.
Kemudian, mereka melakukan liturgi dari sumber di mana semesta memperoleh strukturnya. Dunia gaib menjadi nyata, dan dewa-dewa mengambil tempat mereka di dalam semesta. Hukum dan ritual ini mengikat setiap orang, bahkan para dewa, mesti mentaatinya demi menjamin keberlangsungan ciptaan. Mitos mengekspresikan makna batin peradaban, sebagaimana orang Babilonia melihatnya.